Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas B21 semester 5. Akan menjelaskan tentang Aqaid 50 sebagai pondasi keimanan. Sebelumnya kita mempelajari lebih lanjut, kita akan jelaskan definisi dari Aqaid 50. Aqaid 50 itu adalah merupakan kumpulan sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan utusannya. Yang kedua, tujuan kita mempelajari Aqaid 50 itu adalah membenarkan atau membetulkan dan meneguhkan keimanan tauhid agar tidak salah dalam memahami zat Allah dan utusannya. Yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tauhid itu adalah fardu ain. Artinya setiap kita itu wajib mengetahui tentang Aqaid 50. Dan ini tidak bisa diwakilkan tentunya, karena ini adalah kewajiban personal. Yang ketiga, struktur Aqaid 50. Struktur Aqaid 50. Aqaid 50 terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, akidah ilahiyah, keyakinan tentang ketuhanan. 41 sifat, 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Kemudian yang nomor 2 adalah akidah nubuwiyah atau nabawiyah, keyakinan tentang kerasulan. 9 sifat, 4 sifat wajib, 4 mustahil, dan 1 sifat jaiz. Nah ini, Allah itu mempunyai 20 wajib, 20 muhal, 1 jaiz. Nabi mempunyai 9 sifat, 4 sifat wajib, 4 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz. Saya lanjutkan. Kemudian Aqaid ilahiyah atau sifat Allah yang 41 itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu sifat nafsiyah atau sifat eksistensi, wujudnya ada. Sifat salbiyah, menolak kekurangan. Qidam, yaitu sifat qidam, sifat salbiyah. Kemudian baqo, artinya adalah kekal. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, esa. Sifat ma'ani, yaitu kudroh, berkuasa. Irodat, berkehendak. Kemudian ilmu, mengetahui. Hayat, itu hidup. Kemudian sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berfirman. Sifat maknawiyah yang meliputi konsekuensi ma'ani, yaitu kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron. Kemudian yang terakhir adalah mutakaliman. Yang selanjutnya adalah 20 penjelasan daripada 20 sifat muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 sifat mustahil adalah kebalikan mutlak dari sifat wajib. Contoh, Adam tiada, kudus itu kebalikannya apa? Kemudian sifat kudus itu adalah baru. Ini adalah sifat muhal bagi Allah. Kemudian fana juga termasuk sifat muhal bagi Allah. Mumasalah lil hawadis, menyerupai kepada makhluk, ini juga muhal bagi Allah. Dan selanjutnya dan seterusnya. Semua yang berlawanan dengan sifat wajib 20 intinya adalah muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah, ya. Apa itu sifat wajib? Sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya Allah boleh atau berwenang mengerjakan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Bebas bagi Allah. Allah itu tidak terpaksa, ya, bebas. Yang jaiz tentunya, yang jaiz.
makna segala sesuatu selain sifat wajib dan mustahil berada di bawah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan akidah nubuwah atau 9 sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Ya. 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama sidik, artinya benar, jujur, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Nomor 2, amanah, dapat dipercaya, menjaga semua tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan semua wahyu dan perintah tanpa menyembunyikan. Yang nomor 4 adalah fatonah, cerdas, pinter, memiliki kecerdasan tinggi untuk menghadapi berbagai kaum dan memecahkan masalah. Ini sifat wajib. Kemudian sifat muhal bagi Allah, bagi Rasulullah atau bagi semua nabi dan rasul, itu adalah kadzib, dusta, bohong. Mustahil rasul itu berbohong. Yang nomor 2, khianat. Khianat tidak dapat dipercaya. Mustahil rasul berkhianat. Tidak mungkin rasul itu berkhianat, tidak mungkin. Yang bertiga, kitman, menyembunyikan. Mustahil rasul itu menyembunyikan wahyu. Ya. Buat apa? Buat apa? Yang keempat, balada, bodoh. Ya, bodoh. Mustahil rasul itu bodoh. Karena untuk menerima wahyu itu butuh sebuah kecerdasan. Maka rasul itu harus cerdas. 9 sifat jaiz bagi para rasul. Sifat jaiz bagi rasul itu ada 1, yaitu a'rad al-basariyah, atau dalam istilah kitab itu wuqu'ul a'rad al-basariyah. Ya. Sifat kemanusiaan. Rasul itu boleh memiliki sifat-sifat kemanusiaan biasa yang tidak mengurangi derajat kerasulannya. Contoh, makan, minum, tidur, sakit, menikah, berjalan di pasar, dan lain-lain. Ya. Itu sifat muhal bagi sifat jaiz bagi para rasul. Boleh rasul itu menikah, ya, sama dengan manusia. Rasul juga lelah, rasul juga tidur, dan seterusnya. Itu memang ya sudah kodrat sebagai manusia. Kemudian aqaid 50 adalah merupakan pilar keimanan, ya. Mengapa aqaid 50 ini adalah sangat penting sekali? Pondasi tauhid menghindarkan dari kesyirikan dan pemahaman keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatullah, menghantarkan kepada pengenalan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang nomor 3, motivasi ibadah, keyakinan yang kuat mendorong amal soleh dan ketakwaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.